pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Dela Sagita dapat hadir kembali untuk Anda di Selebriti. Ups, bukan gosip tapi asik. Tahu dong Randy Pangalila. Nah, yang satu ini emang terkenal sebagai ya petarung di MMA. Kalau udah namanya di dunia MMA ya, itu udah gak asing lagi deh Randy Pangalila ini ya. Nah, tapi ternyata di awal karirnya Randy ini mendapat tantangan yang cukup berat kayaknya ya. Ini berkaitan dengan restu dari sang ibunda. Kemudian kita bicara lagi tentang Panji Petualang. Wow, ahlinya ular ini ternyata pernah juga loh ketemu sama ular yang agak aneh. Anehnya kayak gimana? Ini dia. Itu sih sebenarnya udah lama ya, cuman gue mulai bener-bener gelutin yang serius banget itu baru di tahun 2017 2018 lah. Sebenarnya Kak, kalau tahu bela diri itu dan menggeluti yang cuman ya datang seminggu sekali, seminggu dua kali mah udah dari 2016-an lah. Gitu. Yang membuat asik, yang pasti adrenalinnya beda sih, adrenalinnya kayak yang membuat gue memutuskan untuk akhirnya mau masuk ke atas oktagon untuk fight itu ya salah satunya adalah ya kalau cuman latihan doang terus nggak ada goalsnya mau buat apa, ya cuman buang-buang waktu, cuman buang-buang duit doang. Dan ya gue putusin untuk memberanikan diri untuk naik ke oktagon. Itu membuat gue mempunyai experience yang baru yang nggak semua orang punya gitu. Gue tahu gimana rasanya deg-degannya naik ke atas oktagon, adrenalinnya beda sih gitu. Karena ya gue pada saat naik ke oktagon, ya gue tahu nggak ada sutradara yang bisa nolong gue, nggak ada yang bisa nge-cut ya gini, karena ini bukan adegan ya, ini memang real gitu. Jadi ya itu sih adrenalin yang menurut gue selama gue masih muda ya gue harus punya pengalaman lah gitu. Awal-awal sih nyokap gue yang nggak terlalu setuju gue untuk fight di MMA ya. Karena kalau dia nyokap gue itu masih orang dulu lah gitu, masih beranggapan bahwa ya MMA itu nggak berkah menurut dia gitu. Karena ya lo kalau menang ya lo bahagia di atas penderitaan orang gitu. Sedangkan padahal ya untuk kita yang menggeluti di dunia MMA ya nggak gitu. Kita semua ya profesional aja ya, cuman ya fight gitu. Kalau misalnya kalah menang kita tetap temenan kok. 2 kali gue fight, lawan gue sampai sekarang sama gue juga masih baik-baik aja, kita masih temenan. Ya profesional aja. Pas fight itu ya benar-benar ya kita cuman ya adu apa yang selama ini udah kita latih dan cuman beradu siapa yang latihannya lebih keras gitu aja. Khawatir sih masih ada, pasti yang namanya orang tua ya pasti ada lah. Cuman udah lebih memberikan izin sih sekarang. Saya kontrak sama pihak One Pride itu masih di eksibisi aja karena gue bilang begini, pekerjaan utama gue ya adalah aktor dan ya penyanyi, entertainer, bukan seorang fighter gitu. Kalau profesional fighter artinya profesi gue ya seorang fighter, berarti gue harus mendedikasikan hidup gue ya untuk fight aja. Ya gue nggak bisa kerja yang lain. Hari ini gue nggak mungkin ada di sini, ya pasti gue harus latihan every day gitu. Ya itulah adalah profesionalnya seorang fighter. Dan gue nggak mungkin, karena gue sudah lebih lama memupuk pekerjaan gue ya yang dari entertainment ini. Jadi itu akan terus gue bilang sama pihak mereka menjadi hobi gue yang eksibisi aja. Jangankan Indonesia, bahkan di luar negeri aja yang sifatnya mereka mungkin kurang percaya dengan tahayul, mereka meyakini bahwa ular itu tunggangannya iblis. Jadi itu sih kembali lagi ke kitanya menelaah itu dari sudut pandang mana nih. Kalau aku kan, taruhlah iblisnya, taruh deh kepercayaannya. Yang penting ini binatang, aku lihat waktu aku kecil ada di buku-buku rantai makanan, dan dia ada berperan untuk ekosistem, ya aku harus selesaikan. Jadi kebiasaan, kalau banyak itu bisa kasarnya bisa coba untuk menaklukkan ya, kalau bahasanya kan sebenarnya lebih interaksi dengan mereka supaya mereka kalau kita handle, tangani itu nggak gigit langsung. Emang ada beberapa tekniknya dan itu otodidak. Jadi kita kayak ini kalau diginiin dia nggak suka gitu kayak ini lagi dari pengalaman dari ngalir aja kayak gitu. Pengalaman gaib itu yang pernah aku alami ya, yang maksudnya ini aku pernah alami sendiri bukan katanya.
Aku pernah nangkep ular. Sebetulnya sih kalau dari warna mungkin kelainan genetik karena emang agak beda sama ular normal yang biasanya aku lihat. Cuma pas aku simpen di satu tempat dan itu udah aku karungin dulu dan harusnya nggak akan bisa ular keluar dari itu karung. Kemudian aku simpen lagi di kotak. Dan kotak itu tertutup rapat sampai aku lock tuh bukan udah pakai gembok. Besoknya aku lihat nggak ada hilang. Dan ini mustahil kalau misalkan dilepas sama teman-teman gitu kan. Mengingat kunci gemboknya aja aku yang pegang gitu. Itu jenis kobra biasa sih, bukan jenis kobra sawah. Hilang, lenyap, nggak tahu kemana, dan itu nggak ninggalin kotoran atau apapun gitu. Hilang, karungnya kosong. Itu dapatnya dari mana? Dari rumah orang. Jadi ada orang rumahnya kemasukan ular, kita tangkap di rumahnya, kita rescue, bawa ke rumah. Nah itu kejadian yang aku bilang mistik ya, karena aneh gitu. Kita mau pikirin pakai logis gimana pun juga kok hilang gitu kan. Sedangkan gemboknya ular venom itu, ular yang berbisa itu aku yang pegang. Kalau di shelter ketemu ular mistis ya aku anggap mistis karena emang pengalamannya aku sendiri yang ngalamin itu sekali-kalinya. Tapi kalau katanya itu ada ular kobra suka keluar besar di sana, jangan ditangkap, itu ntar kamu bisa celaka apa. Itu sering banget di daerah kita lagi herping, nemuin warganya yang ngelarang untuk kita tangkap ularnya karena mistis itu. Tapi menurutku itu adalah pesan konservasi yang harus dihargai. Itu kan kearifan lokal ya. Dasarnya juga kita jangan ke situ, jangan tangkap hewannya, jangan ngapa-ngapain, jangan ganggu. Ya berarti hitungannya harus dijaga gitu. Bukan berarti nggak boleh. Ya namanya juga orang tua ya, pastinya banyak lah khawatirnya sama sang anak. Tapi ya sudah, semoga sukses selalu dan selalu juara ya untuk Randy Pangalila. Kalau bicara soal ular yang tiba-tiba menghilang, takut. Tapi memang seru ya kalau bisa bertualang seperti seorang Panji. Nah kalau Anda mau bertualang juga alias berpetualang di dunia selebriti, kita masih punya dong ya cerita lain dari selebriti Indonesia. Tapi tentunya setelah yang berikut ini.